Dan pekerjaan-pekerjaan untuk merubah mindset ini bukan hal baru bagi saya. Dalam perjalanan kehidupan saya, cukup banyak saya ikut mencoba merubah secara dengan berbagai cara, tapi sampai hari ini banyak rakyat Indonesia yang literasi HAM-nya masih rendah. Literasi HAM-nya masih rendah. Ya. Coba tampilkan yang dalam bahasa Inggris itu yang tadi saya kasih. Ada beberapa, satu persatu ya ditampilkan ya. Yang saya baru kirim. Yang ibu ya, ini apa? Coba ya. Bukan yang pertama tadi. A hate and provocative speech act in social media, a forensic linguistic study. Ya, ini media asing menganalisis tentang pernyataan saya. Ya, ada yang nulis disertasi, ada yang nulis tesis dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia tentang pernyataan saya yang tadi itu. Ya. Sudah jadi judul. Sudah diuji di tingkat internasional dalam bahasa. Ini nggak bisa bohong, ini dari Google. Terus yang berikut coba. Yang berikut ini, coba di bawah. Pollution Forensic Linguistic Analysis Natalius Pigai Good on Social Media. Orang udah nulis disertasi S3. Di luar negeri orang sudah analisis semua pernyataan saya. Ini 3 tahun lalu nih, 5 tahun lalu, 4 tahun lalu. Ya, coba yang berikut dalam bahasa Indonesia ini. Pakar-pakar Indonesia sudah menganalisis. Analisis pakar bahasa soal cuitan Natalius Pigai yang dianggap rasis. 3 Oktober 2021. Ilmu. Sekarang berikut yang berikut mana? Ya. Yang video. Ditayangkan yang video. Mana video tadi? Ibu Arnya sudah kirim. Coba. Dengar ya, dengar. Wah. Video itu penting. Karena ini staff, jadi saya harus beritahu. Ya. Coba ya, besar-besarin, besar. Begini ya. Dengar ya. Ini saya dari sisi HAM ya, sisi HAM. Dalam konteks hak asasi manusia. Ada kata menolak nggak? Pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan adalah sejalan, seirama, sesuai dengan hak asasi manusia. Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis,
pendidikan gratis, sekolah rakyat, operasi Merah Putih adalah orang yang menentang hak asasi manusia. Orang yang menentang. Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandan, pangan, dan papan, hak asasi atas pangan, hak asasi atas pendidikan, hak asasi atas kesehatan adalah orang yang menentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, maka saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini. Udah matiin. Makan bergizi gratis. Matikan. Ada kata menolak nggak? Tapi di mana-mana menolak. Ada kata melanggar HAM nggak? Yang ada Ini saya uji rakyat Indonesia itu literasinya sampai seberapa jauh. Kalian tuh sudah lihat ya, sudah diuji dalam disertasi semua pernyataan saya di luar negeri. Saya nggak butuh di sini. Tentang pernyataan saya sudah diuji S1, S2, sudah S3, S2 sudah diuji. Tentang fonetik, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya tweet. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya kita punya pekerjaan besar di depan mata. Kami punya tugas besar untuk membumikan hak asasi manusia di depan mata. Sumber daya yang kita miliki hari ini adalah untuk membangun kesadaran hak asasi manusia. Tugas khususnya IDP. IDP punya tugas. Setiap kata yang saya ucapkan itu terkontrol. Maka 16 kali saya dilaporin polisi. Polisi tidak pernah temukan unsur pidananya. Ya. Karena saya uji, saya melihat seberapa besar rakyat Indonesia punya literasinya. Ternyata bangsa kita ini payah. Apalagi bicara tentang HAM. Coba SDGs. Coba SDGs. Kenapa pemerintah lebih senang happy ke SDGs daripada HAM? Nomor 16. Munculkan. Nomor 16 itu apa? Besaring bagian nomor 16. Peace, justice, and strong institution. Nomor 1 coba. No poverty. Nihil kemiskinan. Nomor 2, zero hunger. Ya, kelaparan. Meniadakan. Nomor 3, good health and well-being. Nomor 4, quality education. Ya. Pemerintah lebih suka SDGs karena soal HAM sipil dan politik cuma nomor 16. Dari nomor 1 sampai 17. Hanya 1. Semua nomor 1 sampai 17 itu semuanya adalah ekonomi, sosial, budaya.
Ya. Karena itu mereka lebih senang untuk bicara tentang happy, bicara tentang SDGs. Karena sipil dan politik cuma satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, hanya satu, nomor 16 tentang sipil dan politik. Sementara 1 sampai 15 dan 17 adalah ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi ini kontras dengan opini yang berkembang di publik. Setiap hari seluruh media sosial ya dihiasi, ditekoki oleh berita-berita sipil dan politik. Rakyat lebih banyak bicara tentang sipil dan politik. Pemerintah lebih banyak happy tentang ekonomi, sosial, budaya. Kontras. Rakyat ingin ya sipil dan politik menjadi pembahasan harian agar pemerintah memberi perhatian. Tapi pemerintah ingin bahagia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu mereka bahagia ke sipil dan politik ya. Hanya di dalam tubuh pemerintah nggak jelas ya, tidak jelas karena pemerintah bahagia di ekonomi, sosial, budaya, tapi dia tidak membangun opini yang kencang tentang ekonomi, sosial, budaya. Sangat lemah. Baru dalam periode tahun ini, baru saya ngomong hari ini, yang mengatakan bahwa MBG adalah HAM, sekolah rakyat adalah HAM, cek kesehatan gratis adalah HAM. Hari ini yang sedang ada viral ini, baru pertama dalam 1,5 tahun pemerintahan sekarang ini. Nggak ada itu menteri, salah satu menteri menyampaikan bahwa itu adalah HAM. Nggak ada. Menteri-menteri lain, pejabat-pejabat lain, DPR, nggak ada itu yang mengucapkan bahwa itu adalah HAM. Artinya apa? Kita punya tugas. Tugas utama Kementerian HAM. Tugas utama Dirjen HAM. Ya. Kita punya tugas, kita punya masalah, kita punya tantangan. Mari kita kerja sekuat-kuat tenaga, bersatu. Satu yang tadi itu Pak Wamen sampaikan, regulasi. Ya. Semua regulasi kita harus hadirkan tentang 2 kovenan, sipil politik dan ekonomi, sosial, budaya. 2 kovenan. Baru banyak konvensi-konvensi yang kita juga harus bikin. General Comment kita juga harus hadirkan. Instrumen-instrumen sampai dengan banyak instrumen internasional yang sampai sekarang termasuk aktivis juga tidak paham. LSM juga tidak paham, apalagi pemerintah, apalagi DPR RI. Media-media menolak MBG. Tadi baca kan, dengar kan? Videonya meniadakan, mereka tulis menolak. Ya, kita nggak salah, tidak bisa salah. Semua ada 11 anggota DPR RI
keluarkan pernyataan, mereka menyatakan menolak. Membantah pernyataan saya yang menolak. Berarti DPR RI juga tidak cermat, tidak punya data, fakta, informasi. Rakyat juga sama, media juga sama. Saya sebagai pemegang remote control, saya mainin orang. Gue mainin orang. Seberapa jauh, seberapa integritas, seberapa kualitas orang. Ternyata payah. Pejabat juga payah, DPR juga payah, ya masyarakat kelas menengah juga payah, dunia akademisi juga payah. Ya rakyat kita tidak bisa salahkan kalau rakyat tidak mengerti. Ini semua tugas kita.